Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Sukma Ismanita dari kelas FM 20A dengan NIM 20416248201063. Di sini saya akan presentasi dengan tema manajemen sebagai sistem dan penggolongan perusahaan dari mata kuliah manajemen farmasi dengan dosen pengampu apoteker Lina Aliani Mardiana Empram. Yang pertama yaitu manajemen dan organisasi sebagai suatu sistem. Pengertian sistem. Sistem adalah kumpulan bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk kesatuan kompleks dan masing-masing bagian kerjasama, bebas dan terkait dalam mencapai kesatuan sasaran dalam situasi yang kompleks. Tanda-tanda sistem. Di sini tanda-tanda sistem ada 6. Yang pertama, orientasi atas sasaran berupa tingkah laku terarah. Yang kedua, kesatuan dan kebersamaan. Yang ketiga, keterbukaan. Yang keempat, dapat ditransformasikan. Yang kelima, sifat ketergantungan antar bagian. Dan yang keenam adalah mekanisme pengawasan. Lanjut ke penggolongan perusahaan. 1. Berdasarkan kriteria faedah. Yang pertama, faedah elementer. Di faedah elementer terdapat juga dua bagian, yaitu ekstraktif dan agraris. Yang kedua, faedah bentuk. Di faedah bentuk terdapat industri kerajinan. Yang ketiga, faedah tempat dan waktu. Di faedah tempat dan waktu terbagi 3. Yang pertama, perusahaan dagang. Yang kedua, perusahaan pengangkutan. Dan yang ketiga, perusahaan pengundangan. Dan yang terakhir yaitu faedah jasa terhadap perusahaan lain. Di sini terbagi 2 juga. Yang pertama, perusahaan perbankan. Dan yang kedua yaitu perusahaan asuransi. Lanjut, yang kedua yaitu berdasarkan yuridis ekonomis. Ada usaha perorangan, usaha persekutuan, firma, SIPI, PT, koperasi, yayasan, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan perseroan. Yang pertama yaitu usaha perorangan. Usaha perorangan adalah usaha yang tanggung jawab pribadi seseorang. Yang kedua, usaha persekutuan. Usaha persekutuan yaitu kerjasama antara beberapa orang. Yang ketiga, firma. Firma adalah bentuk khusus usaha persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama, melakukan usaha bersama, hutang dan laba bersama. Lanjut ke SIPI, persekutuan komanditer, yaitu persekutuan yang didirikan oleh sekutu-sekutu yang memimpin dan sekutu-sekutu yang mempercayakan modalnya untuk digunakan dalam perusahaan. Lanjut ke PT, perseroan terbatas, adalah berbadan hukum suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari yang mendirikan dan memiliki PT tersebut. Mendirikan PT menggunakan jasa notaris disahkan oleh Kemenhumkan. Lalu koperasi adalah suatu perkumpulan yang keanggotaannya bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan dengan tujuan kesejahteraan material anggotanya. Lanjut ke yayasan adalah suatu jumlah modal yang disendirikan dan berstatus badan hukum. Modal yang disendirikan dianggap tidak ada pemiliknya dan terlepas dari mendirikan. Yayasan tidak mencari laba. Bagi yayasan yang mencari laba tergolongkan dengan perusahaan. Lanjut, perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara kecuali ditentukan oleh UU. Lanjut ke perusahaan daerah.
Perusahaan daerah adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh modal yang memiliki adalah milik pemerintahan daerah, baik berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disebut dengan APBD. Lalu ke perusahaan jawatan. Perusahaan jawatan adalah badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, di mana seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah dan merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta tidak terbagi atas saham-saham. Perusahaan umum yaitu badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, di mana seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Contohnya Bulog, Jasa Tirta, Percetakan, Uang Republik Indonesia, Pegadaian, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu perusahaan perseroan, yaitu hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Di sini juga terdapat beberapa jenis sekutu. Yang pertama, general partner. Yang kedua, special or limited partner. Yang ketiga, silent partner. Yang keempat, secret partner. Yang kelima, dormant or sleeping partner. Yang keenam, senior partner. Yang ketujuh, junior partner. Dan yang kedelapan yaitu nominal partner. Di sini saya akan jelaskan pengertiannya satu persatu. Pengertian pertama yaitu general partner. Dia itu bertanggung jawab dengan penuh memegang manajemen perusahaan. Yang kedua, special or limited partner. Bertanggung jawab pada modal, tidak pada manajemen perusahaan. Yang ketiga, silent partner. Tidak aktif tapi terkenal sebagai partner oleh publik. Yang keempat yaitu secret partner. Aktif dalam partnership tapi tidak dikenal oleh publik. Yang kelima yaitu dormant or sleeping partner. Tidak aktif dan tidak dikenal oleh publik. Yang keenam, senior partner. Partner awal, modal besar, ikut memanajemen. Yang ketujuh, junior partner, yaitu kebalikan dari senior partner. Mungkin dia baru gabung menjadi partner, modalnya masih sedikit dan belum ikut memanajemen. Yang terakhir yaitu nominal partner. Sebagai partner tapi tidak ikut memberikan modal dan tidak juga mendapatkan laba. Kita lanjut ke 8 nilai primer asas budaya baru. Yang pertama, asas tujuan. Yang kedua, asas konsensus. Yang ketiga, asas keunggulan. Yang keempat, asas prestasi. Yang kelima, asas empiris. Yang keenam, asas kesatuan. Yang ketujuh, asas keakraban. Dan yang kedelapan adalah asas integritas. Dan saya akan menjelaskan satu persatu asas dari 8 nilai primer asas ini. Yang pertama yaitu asas tujuan. Asas tujuan adalah seberapa besar anggotanya memahami tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi ataupun perusahaan. Yang kedua, asas konsensus. Asas konsensus yaitu seberapa besar organisasi atau perusahaan memberikan kesempatan kepada anggotanya atau karyawannya untuk turut serta dalam proses mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu asas keunggulan. Asas keunggulan adalah kemampuan perusahaan menumbuhkan sikap untuk selalu menjadi yang terbaik dan berprestasi yang lebih baik dari yang sudah pernah dicapai sebelumnya.
Yang keempat yaitu asas kesatuan. Asas kesatuan adalah suatu sikap terhadap keadilan dan pemihakan terhadap anggota organisasi ataupun perusahaan dan kelompok yang ada dalam organisasi tersebut ataupun perusahaan tersebut. Yang kelima, asas prestasi, yaitu sikap organisasi terhadap prestasi yang dicapai oleh anggotanya. Yang keenam, asas empirik. Asas empirik adalah sejauh mana organisasi mau menggunakan bukti-bukti empirik dalam mengambil keputusan. Yang ketujuh, asas keakraban. Asas keakraban adalah kondisi pergaulan sosial antara karyawan dalam organisasi ataupun perusahaan. Dan yang terakhir yaitu asas integritas, yaitu sejauh mana organisasi mau bekerja dengan sungguh-sungguh dalam mencapai tujuan organisasi. Kita lanjut ke budaya perusahaan korporat. Korporat yang sukses berhasil mampu mengelola budaya baru seperti 1. Memperhatikan kebutuhan rohani karyawan tidak hanya jasmani. Yang kedua, lebih banyak kerja akal pikiran daripada kerja fisik. Yang ketiga, tersedia pilihan pekerjaan dan mobilitasnya tinggi. Yang keempat, manajer memberikan konsultasi bukan perintah. Yang kelima, kompetensi, keterampilan manajemen dan bukan teknologi. Dengan mempunyai sikap rasional, objektif, normatif, sukses, produktif, dan inovatif. Kita ke efektivitas karyawan, kualitas produk. Kita lanjut lagi ke efektivitas karyawan. Di sini ada kualitas, produktivitas, efisiensi, laba, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas, kecelakaan kerja yang rendah, semangat kerja yang selalu tinggi, kepuasan kerja, penilaian pihak luar, kualitas kehidupan kerja, tidak ada ketegangan, pemeliharaan karyawan baik, komunikasi terbuka, dan kelestarian atau survival. Budaya korporat yang kuat akan berpengaruh terhadap efektivitas karena yang pertama, para karyawan loyal. Yang kedua, nilai budaya menjadi pedoman perilaku. Yang ketiga, berpartisipasi dalam bentuk konsensus, pengakuan, dan menghormati status sebagai karyawan. Yang keempat, orientasi karyawan pada misi, visi, dan tujuan perusahaan. Yang kelima, karyawan paham apa yang boleh dan tidak dilakukan. Yang keenam, karyawan saling mendukung dan membantu. Yang ketujuh, karyawan merasa dihargai. Yang kedelapan, adanya kebersamaan dan saling pengertian. Yang kesembilan, budaya korporat sesuai dengan strategi korporat. Selanjutnya yaitu produktivitas dan efisiensi. Jadi yang pertama, labanya meningkat. Yang kedua, harga pokok turun. Yang ketiga, hasil produksi mudah tersebar. Yang keempat, harga jual dapat diturunkan. Yang kelima, banyak pembeli karena murah. Yang keenam, kompetitif. Dan yang ketujuh, efisiensi waktu. Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila materi yang saya sampaikan kurang jelas dalam penjelasannya ataupun ada kesalahan dalam pengucapan, dan semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.